Assalamualaikum Sobat Football United. Preview Premier League Manchester United di laga ke-21 ya. Manchester United akan tandang ke Turf Moor Stadium menghadapi tuan rumah Burnley. Burnley sendiri lokasinya tidak jauh dari kota Manchester, jadi ini mungkin derby of Greater Manchester, katakanlah seperti itu. Manchester United tentu saja ini sedang banyak diperbincangkan karena baru saja memecat Ruben Amorim dan menunjuk Darren Fletcher. Situasi yang sudah beberapa kali dialami oleh Manchester United ya, artinya memecat pelatih lalu ada caretaker yang menangani tim. Kalau gue ingat, ketika ditangani oleh caretaker, biasanya squad itu tampil luar biasa. Dan biasanya juga lebih sering kemenangan yang didapatkan. Tapi kalau menurut gua ada sedikit hal yang berbeda dengan biasanya yang terjadi gitu ya terkait dengan pemecatan. Karena ketika pemecatan dilakukan sebelumnya sering sekali karena dua hal menurut gua. Nomor satu, karena performa hasil yang tidak positif berurutan ya, rangkaian. Lalu sering sekali karena hasil negatif maka berpengaruh ke poin nomor 2, yaitu adalah hubungan antara pelatih atau manajer dengan skuadnya. Karena ya dengan hasil yang negatif ada banyak tekanan, beban juga semakin berat, dan ini sering sekali berakibat itu tadi dressing room bermasalah. Sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum pelatih itu ataupun manajer tersebut dipecat, Manchester United performanya jelek sekali menurut gue ya. Sehingga ketika ada pergantian lalu caretaker masuk, squad merasa kayak tekanan itu hilang gitu. Karena itu tadi ada hubungan yang tidak baik dengan manajer sebelumnya. Tapi dengan situasi Ruben Amorim menurut gue berbeda ya. Kenapa? Karena Ruben Amorim selesai di Manchester United bukan karena menurut gue, ataupun alasan terbesarnya bukan karena performa yang tidak maksimal dari Manchester United. Gue lebih menitik beratkan bagaimana adanya hubungan yang pecah antara Ruben Amorim dengan manajemen Manchester United. Karena kalau kita lihat ya, performa dari Manchester United, mereka sempat juga mendapatkan beberapa kekalahan. Tapi kalau gue lihat ini, dari tanggal 27 September ketika Manchester United ini kalah 3-1 menghadapi Brentford, setelahnya Manchester United ini hanya mendapatkan 2 kali kekalahan lagi, yaitu adalah menghadapi Everton di kandang sendiri dan menghadapi Aston Villa ketika mereka tandang. Selebihnya menang atau seri. Bahkan di 3 pertandingan terakhir di mana Manchester United ini tampil tanpa banyak pemain inti, bahkan termasuk juga pemain yang paling penting yaitu adalah Bruno Fernandes ya, Manchester United tidak menderita kekalahan. Manchester United mendapatkan 1 hasil menang dan 2 kali hasil seri. Termasuk di pertandingan terakhir dari Ruben Amorim sendiri ketika Manchester United tampil di Ellen Road. Ya menurut gua Manchester United tampil baik gitu loh, dengan situasi skuad yang dangkal sebenarnya, dangkal banget. Mereka menunjukkan karakter yang kuat, semangat juang yang bagus, kerja keras juga tinggi. Di babak pertama mereka lebih dominan, di babak kedua mereka juga memiliki beberapa peluang. Semangat tinggi, karakter yang bagus ditunjukkan dengan mereka sempat tertinggal tapi mereka mampu bukan membalikkan keadaan tapi menyamakan kedudukan, di situasi yang tidak mudah. Derby of Roses, partai yang sangat bergengsi, partai yang memiliki sejarah histori juga yang sangat kental, teror dari Ellen Road menurut gue. Tapi semangat para pemain luar biasa, sehingga kalau pada saat itu ataupun kalau dilihat ya dari pertandingan terakhir Manchester United itu sendiri, gue tidak melihat adanya permasalahan antara dressing room dengan sang pelatih. Itu sih poinnya. Dan ini sesuatu yang cukup besar bedanya
Jika misalnya dilihat ya bagaimana Manchester United memecat Jose Mourinho, pada saat itu jelas skuad ada permasalahan dengan Jose Mourinho. Jadi ketika Ole Gunnar Solskjaer yang datang sebagai interim ini muncul, ya Manchester United justru tampil luar biasa, menang besar, gue pada saat itu ingat benar. Lalu ketika Ole Gunnar Solskjaer selesai, jelas sebelum Ole Gunnar Solskjaer ada permasalahan dengan dressing room juga. Manchester United mendapatkan rentetan hasil buruk di musim itu. Sehingga ketika caretaker naik, walaupun juga dari staf kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu ya, tapi juga memberikan warna yang berbeda. Sehingga Manchester United mendapatkan hasil positif. Erik ten Hag pun juga demikian. Jelas ada rasa frustrasi yang sangat kental skuad terhadap Erik ten Hag. Jadi ketika Erik ten Hag selesai, caretaker selanjutnya Ruud van Nistelrooy bisa membawa atmosfer yang berbeda gitu bagi skuad dan mereka mendapatkan hasil positif. Tapi sekali lagi terkait dengan situasi Ruben Amorim ini, ada peluang hal itu tidak terjadi gitu. Artinya skuad justru mungkin merasa kebingungan gitu. Karena ini terjadi sangat tiba-tiba. Oke, ada beberapa media yang mengatakan ya ini sesuatu yang kita sudah bisa lihat sebelumnya karena rentetan hasil buruk. Ya, hasil buruk rentetan itu sering sekali dikaitkan dengan performa Manchester United musim lalu ya kan. Finish di peringkat ke-15. Dan gue tidak mengambil pendapat itu. Kenapa? Musim lalu ada beberapa faktor. Misalnya musim lalu Ruben Amorim sebenarnya tidak ingin datang di tengah musim ya. Artinya dia sudah melihat sesuatu hal, sementara manajemen Manchester United justru melihat hal yang berbeda dan memaksakan hal tersebut. Dan betul saja ya hasilnya memang berantakan. Ketika datang di tengah musim dengan sistem permainan yang berbeda, Manchester United tidak memberikan support pemain-pemain yang dibutuhkan. Hanya Dorgu dan juga Eden Heaven ya kan yang didatangkan pada saat itu. Dan memang fokusnya lebih untuk menganalisa, mengasesmen ya, memberikan asesmen terhadap skuad Manchester United itu sendiri. Siapa-siapa yang punya potensi bisa bermain di sistem baru, siapa-siapa yang tidak gitu kan. Lalu juga sektor-sektor apa saja yang butuh penguatan untuk diprioritaskan untuk musim selanjutnya. Menurut gue lebih ke sana gitu. Sehingga tidak terlalu fair lah kalau ditarik betul-betul dari yang awal gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi di media. Setelahnya musim ini terutama gue tidak melihat ada ataupun pemberitaan ya yang menyebutkan keretakan dressing room Manchester United. Walaupun ada beberapa gejolak misalnya dengan sempat dengan Garnacho ya kan di awal musim, lalu juga dengan Kobbie Mainoo, lalu juga beberapa pemain dari periode sebelumnya seperti kayak Rasmus Højlund yang selesai ya kan dari Manchester United, situasi dengan Rashford segala macam. Tapi menurut gua ya manajemen Manchester United termasuk juga Ruben Amorim secara baik sih bisa menghandle itu semua ya. Ada potensi-potensi keretakan kan sebenarnya, tapi bisa dicegah. Sehingga sekali lagi sih gue menilai justru bisa jadi skuad ya kan datang ke pertandingan ini dengan situasi yang bingung gitu. Apa yang terjadi, akan seperti apa ke depannya. Ini tugas penting bagi Darren Fletcher untuk bisa menjaga atau bahkan menaikkan moral dari skuad itu sendiri. Darren Fletcher bukan orang baru di klub ini dan ya dia juga menurut gue punya pengetahuan bagus terkait dengan skuad saat ini, termasuk juga dengan klub tentu saja. Dan ya itu tadi penting bagi Darren Fletcher. Kita bisa berbicara terkait dengan dia akan memakai sistem apa segala macam, tapi menurut gue justru yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menjaga skuad ini tetap fokus, tetap konsentrasi tinggi ya. Dalam menghadapi Burnley. Menurut gue itu sangat penting sekali dan percaya terhadap klub walaupun ini situasi yang tidak mudah tentu saja. Nah, balik lagi menghadapi Burnley saat ini ya mereka berada di peringkat ke-19. Mereka hanya satu tingkat di atas Wolves di peringkat terdasar. Artinya memang ya klub ini klub papan bawah, klub yang menuju degradasi. Dan kalau gue melihat bahkan ya dari tanggal 1 November mereka tidak lagi mendapatkan kemenangan ketika mereka kalah 0-2 di kandang sendiri menghadapi Arsenal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11 laga terakhir mereka hanya mendapatkan 2 hasil seri. Selebihnya mereka kalah, termasuk juga ketika mereka away ke Brighton mereka kalah 2-0. Tapi ini bukan jaminan Manchester United akan mudah ya mengatasi Burnley menurut gue. Scott Parker ini pelatih yang muda tapi sudah memiliki beberapa pengalaman di Premier League. Di Burnley dia lebih memilih 5-4-1. Situasi yang kalau dilihat dari beberapa pertandingan Manchester United sebelumnya, termasuk juga ketika menghadapi Wolves ya, menghadapi tim yang punya kecenderungan menumpuk pemain di belakang, ya Manchester United sering sekali kesulitan karena kehilangan sumber kreativitas dalam diri Bruno Fernandes, dan ini sangat-sangat berpengaruh. Bruno Fernandes sendiri menurut gua dari informasi yang gua dapatkan ada kemungkinan sebenarnya dia bisa jadi mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Burnley dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, termasuk juga Mason Mount. Tapi belum ada jaminan. Gua masih menantikan konferensi pers resminya. Tapi anggap saja Bruno Fernandes belum tersedia, ya ini akan menjadi tantangan lagi bagi Manchester United untuk bisa membongkar pertahanan yang rapat dari tim lawan. Balik lagi terkait dengan situasi ataupun ya formasi apa yang akan diturunkan oleh Darren Fletcher. Menurut gue besar kemungkinan dia meninggalkan 3 back. Dia akan mengembalikan ke 4 back lagi. Situasi yang sebenarnya menjadi tanda tanya gue juga ya, karena manajemen Manchester United ketika mendatangkan Ruben Amorim jelas tahu bahwa Ruben Amorim ini 3 back gitu loh. Tapi kenapa di tengah jalan justru disuruh dirubah untuk menjadi 4 back lagi ya kan? Padahal ya ini masih dalam tahap awal membangun sistem sepak bola yang diinginkan oleh sang pelatih. Tapi dia sudah selesai, kemungkinan besar akan kembali lagi ke 4 back ya, Darren Fletcher. Gua menilai Dalot kemungkinan akan mengisi full back, kembali lagi memakai full back bukan wing back. Full back sebelah kanan, full back sebelah kiri mungkin Dorgu akan Dorgu atau Luke Shaw. Menurut gua Luke Shaw yang akan mengisi di sana ya. Duo center back Eden Heaven dengan Lisandro Martinez, 2 gelandang tengah, gelandang bertahan Ugarte dan juga Casemiro, lalu 3 gelandang serang. Menurut gua Cunha akan bermain, Joshua Zirkzee akan bermain juga. Mungkin Dorgu akan bermain lagi sebagai wing sebelah kanan. Ada kemungkinan seperti itu sih menurut gue, melihat tipisnya bangku cadangan dari Manchester United. Apakah mungkin misalnya Jack Fletcher diturunkan di pertandingan ini sebagai starter? Ya ada saja kemungkinan tersebut. Anak dari Darren Fletcher akan dimainkan, tapi menurut gue mungkin tidak dari awal. Gue lebih memperkirakan mungkin Patrick Dorgu akan ditempatkan ya di posisi gelandang serang sebelah kanan. Gua menilai apakah ada misalnya pemain muda dari Manchester United yang akan ditampilkan di sana. Mungkin seorang Bendito Montato bisa jadi dengan menempatkan Dorgu dari bangku cadangan. Itu juga merupakan sebuah opsi, tapi sekali lagi dengan tipisnya bangku cadangan Manchester United, suka tidak suka nampaknya Dorgu masih akan dimainkan, dan Benjamin Sesko akan dimainkan sebagai ujung tombak Manchester United. Formasi lain bisa jadi juga bermain dengan 4-4-2. Kembali lagi ke pakem tradisional ya. Dengan misalnya ataupun juga 4-3-1-2 itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Menurut gua dengan memasang 3 gelandang bisa jadi Ugarte, Jack Fletcher dan Casemiro. Lalu Cunha menjadi pemain nomor 10, dan di depan Joshua Zirkzee serta Benjamin Sesko. Menurut gue ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Jadi ada banyak hal menurut gue yang masih menjadi tanda tanya ya. Kira-kira akan seperti apa ini permainan dari ataupun formasi dari Darren Fletcher. Cuman dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, justru yang paling penting menurut gue adalah bagaimana Darren Fletcher ini bisa menjaga atmosfer, bisa menjaga mood dari skuad Manchester United ini tetap dalam situasi yang positif.
Karena tidak mudah dengan pergantian yang ada saat ini. Seperti yang gue katakan di awal, pergantian ini tidak sama ya menurut gue dengan apa yang terjadi di pergantian manajer beberapa kali di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.